Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Fitriani Zen, nomor ujian 201491491935. Saya guru Mapel Ekonomi pada SMA Negeri Selangit, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya mengambil materi Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi kelas 11 SMA. Saya lampirkan koran Tempo edisi Kamis 6 Oktober 2022. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu materi pelajaran apa? Ekonomi. Oke, udah siap semuanya? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran kita seperti biasa, kita doa dulu ya, dipimpin oleh Rangga. Silakan Rangga. Pelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Ahmad, Aisyah, Wawan. Tanpa keterangan juga ya, Alfa. Artinya ada 2 orang yang berhalangan hadir. Semoga pertemuan berikutnya dapat hadir ya. Oke, sebelum memulai silakan dulu kita operasi semut deh. Cek kesiapannya. Adakah sampah di sekeliling? Coba lihat. Ibu sih mau ngetes konsentrasinya dulu ya. Semangat nggak sih pagi-pagi ini? Pagi menuju siang ya. Oke, kita tes ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. SMA Selangit. Spektakuler. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kita. Sip, hari ini seperti pertemuan sebelumnya, Ibu akan mengulang sedikit ya. Kita refresh ulang ingatan kita. Pertemuan sebelumnya membahas materi apa? Ada yang masih ingat materi apa pertemuan sebelumnya? Oke, terlebih dahulu angkat tangan. Apa nak? Pembangunan ekonomi yang dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, judul besarnya pembangunan ekonomi. Ada yang bisa menjelaskan detail pembangunan ekonomi apa saja di dalamnya? Ingat? Rangga boleh? Pembangunan ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan GDP atau GNP yang disertai perubahan kualitas hidup masyarakat. Yes, itu tadi yang disebutkan oleh Rangga adalah pengertian dari pembangunan ekonomi ya Rangga ya. Good job, itu sudah betul sekali. Setelah pengertian pembangunan ekonomi, kita masuk ke apa yuk? Negara apa itu? Masalah pembangunan ekonomi di negara Iya, berkembang. masalah negara berkembang. Coba ada yang masih ingat salah satu masalah negara berkembang apa? Kan, Bu? Rangga. Oke, Rangga lagi. Di negara Silakan. Permasalahan di negara berkembang adalah tingkat pendidikan yang rendah, Oke. pengerjaan pembangunan. Cukup. Yang 5, Yang 5. cukup. Selesai. Selesai. Iya ya.
Nggak kasih apa-apa, selesai aja. Ya, jadi tadi kurang lebih ada 5 masalah dari di negara berkembang. Ada juga kemarin kita bahas kan, contoh dari negara berkembang sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu berikan juga. Nah, ada kaitannya. Kalau ada masalah harusnya ada solusi. Betul apa benar? Betul. Bingung jawabannya. Semuanya benar ya. Itulah manfaatnya kita mempelajari bab kedua ini ya, materi pembangunan dan strategi pembangunan ekonomi kita ya. Oke, untuk acuannya, tujuannya kita lihat slide Ibu. Jadi kompetensi dasarnya itu ini acuan kita ya. Jadi menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta permasalahan dan cara mengatasinya. Itu KD-nya. Nah, tujuan pembelajarannya. Jadi, untuk kegiatan hari ini, kalau pertemuan sebelumnya Ibu ada project ya. Namanya project itu namanya metode PJBL, namanya project based learning. Tapi untuk hari ini, Ibu kita akan melaksanakan PBL. PBL ini problem based learning. Artinya, problem itu kan masalah. Jadi, dari masalah itu kalian harus pintar menganalisis bagaimana cara mengeksplor masalah itu, cari solusinya, cari referensinya. Ya, tapi tetap Ibu akan membimbing kalian. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah untuk menganalisis konsep pembangunan ekonomi dengan benar. Yang kedua, untuk menganalisis sistem perencanaan pembangunan ekonomi dengan benar. Yang ketiga, menyajikan. Menjanjikan ini artinya mempresentasikan. Jadi, untuk pertemuan ini kegiatan inti kita ya adalah kelompok-kelompok yang akan mempresentasikan hasil tugas karyanya. Ya, untuk jadi mempresentasikan mengenai konsep strategi, konsep perencanaan pembangunan dengan tepat. Itu tujuannya. Selanjutnya itu ada yang namanya KKM. Nah, nanti Ibu sekalian mengadakan post-testnya. Post-test itu untuk mengukur tingkat pemahaman anak-anak sekalian tentang materi yang sudah kita pelajari. Karena hari ini adalah pertemuan materi terakhir ya, materi penutup pada bab pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. KKM kita ingat 72. Oke, selanjutnya pretest. Ibu akan kasih waktu sekitar 5 menit. Coba sih kalian baca soalnya, isi pretest tersebut. Linknya sudah ada di grup WA kita. Silahkan. Bisa dilihat ya hasil pretestnya. Kusuma Rabi 10. Gak apa-apa, Citra cukup baik 60, Pina 40 dan seterusnya. Jadi untuk pretest ini sebagai tes kemampuan awal nak. Jadi kalau misalnya nilainya belum KKM wajar, kita belum belajar kan, kita belum tahu materinya. Nanti untuk perbandingannya setelah pembelajaran ini kita lakukan post test. Oke? Ini udah good job kok hasilnya. Kita lanjut materi dulu ya. Oke. Ini materi hari ini. Tentang ada 2. Yang pertama strategi pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah sistem perencanaan pembangunan ekonomi. Nih, coba lihat dulu ini. Kira-kira kenapa itu ada jilbab itu mikir-mikir? Dia mikir apa sih bedanya kebijakan dengan strategi? Ya, coba. Kebijakan strategi tadi udah buat pengantarnya, tadi udah gue sebutkan. Kalau kebijakan itu lebih ke tindakannya. Nah, kalau strategi itu acuannya, ya acuan secara komprehensifnya. Jadi bisa disimpulkan untuk mengambil kebijakan strategi terlebih dahulu disusun strateginya. Jadi kebijakan itu posisinya ada di dalam strategi. Nah, hal itulah yang akan kita mulai pelajari untuk pertemuan kali ini ya. Kalau strateginya udah tepat, otomatis kebijakannya pun tepat mengikuti. Nah, untuk materi hari ini, untuk strategi itu ada 8 strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama strategi pertumbuhan. Ekonomi. Iya. Oh,
Yang kedua, strategi pembangunan dan pemerataan. Yang ketiga, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan tabungan dan investasi. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketujuh, strategi ketergantungan. Yang kedelapan, strategi pendekatan kebutuhan pokok. Oke, untuk sebelum memulai kegiatan kita, kemarin kelompok pembagian kelompoknya berdasarkan sticky warna yang di depan. Sama, masih lanjut karena kemarin ada satu materi yang belum kita presentasikan dan akan digabungkan ke dalam materi ini. Jadi kemarin udah pembagian kelompoknya. Silahkan membentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Go! Oke, kelompok sudah terbentuk. Jadi tugasnya ELKPD sudah Ibu kasih link di WA web. Ini Ibu fasilitasi laptop per kelompok biar kalian mudah untuk mengetikkan hasil dari diskusi kalian mengenai materi masing-masing per kelompok. Jadi ini kan ada 8. Ibu akan menjelaskan hanya 3. Masing-masing kelompok memiliki materi masing-masing ya. Jadi sisanya itu kalian masing-masing ya. Ini Ibu bantu dengan memberikan modul ya. Jadi bisa kalian cari referensi lainnya. Boleh cari di internet, boleh cari di Google, boleh cari di sumber belajar lainnya, buku juga boleh. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi strateginya. Jadi strategi tadi ada 8. Kalian punya satu-satu masing-masing. Kemudian sistem perencanaan pembangunannya itu ada 5. Kalian pun memiliki satu masing-masing untuk kalian jabarkan, kalian analisis dan kalian tuangkan ke dalam ELKPD-nya. Lanjut ya. Jadi ini 8 strategi. Strategi yang pertama yang Ibu akan jelaskan yaitu strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan ini itu sudah Ibu kasih bantu kata kuncinya. Strategi pertumbuhan itu kata kuncinya pembentukan modal. Nah, jadi untuk pembentukan modal, kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam. Maksud gimana pemerintah mengambil kebijakan yang sesuai dengan strategi tujuan kita, tujuan dari nilainya adalah pemerataan. Tujuh. Bu, kemana 2, 3, 4, 5, 6-nya? Tadi udah Ibu katakan, masing-masing kelompok memiliki ruang tersendiri untuk menganalisis ya. Selanjutnya untuk strategi ketergantungan. Ada lagi nih, Bu, kok kemiskinan keluar lagi nih. Inti dari konsep ketergantungan adalah ya. Oke, mengimpor. Pertama impor teknologi, impor mesin, impor apa lagi? Impor tenaga ahli yang sangat istilahnya yang sangat nampak. Selanjutnya, next. Di sini ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kita coba klasifikasikan 2 atau 3. Ya, yang pertama, mengembangkan pusat perekonomian ibu kota, provinsi, kota besar, kota kecil, kecamatan. Sistem perencanaan. Sistem perencanaan itu dibagi menjadi 5. Nah. Rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, rencana pemerintah, rencana jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah. Nah, 5 tadi cukup kan? 5 kelompok masing-masing juga. Jadi silakan nanti dijabarkan dan dipresentasikan ya, Nak ya. Arah kebijakannya. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang ya. Jadi kayak pendidikan, nggak ada yang namanya rakyat miskin, rakyat kaya, semuanya bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Ada yang lebih menonjol lagi, bisa dijadikan contoh, itu adalah dana bantuan. Ada bantuan apa? Dana PKH ya, PIP. Nah, itu bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Yang moneternya itu tentang pendapatan per kapita, moneter ya. Jadi perhitungan pendapatan per kapitanya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan angkat tangan. Ada yang mau bertanya, Nak? Boleh, Citra? Apa
mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara? Yes, boleh. Sebelum Ibu menjawab, ada yang mau membantu atau sudah mencari referensinya? Ya. Iya, boleh. Pertama, Sumber daya manusia, kedua, daya alam, modal, modal, teknologi. Yes, good job. Ada lagi, Rangga, boleh nambahin? Sektor pendidikan. Sektor pendidikan, oke, itu yang utama. Hai. Halo. Ya, good job ya. Semua jawabannya betul sekali. Ilmu pengetahuan yang rendah. Ah, Sektor pertanian yang kurang modern yes, lanjut. dan produktivitas yang rendah. Oke. Yang paling nampak apa? Kemiskinan. Ya, jadi negara berkembang yang paling nampak itu ada kembang ciri khas yang pertama adalah banyak penduduknya, kecil pendapatannya. Oleh karena itu menyebabkan pendapatan per kapita negaranya rendah dan dia masuk kategori negara berkembang. Gimana Intan? Cukup jelas? Terima kasih. Ibu rasa kita bisa lanjut ke tugas kelompok. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa silakan lihat laptopnya, silakan buka filenya dan tuangkan hasil diskusi kalian ke dalam ELKPD. Silakan ya Nak ya, kerja kelompok dan diskusinya. Ketika presentasi, siapa yang menjadi moderatornya? Bisa. Asik ya. Pokoknya ketika presentasi nanti dijabarkan aja, dibacain aja ya. Nggak usah tuh. Satu. Satu berapa? Nah, yes. Kalau kan beda-beda, kelompok masing-masing kelompok kan beda-beda materinya Nak. Bisa? Oke, jadi TJ yang ngetik ya. Good job, lanjut ya, bisa ya. Ini udah bagus nih. Cari sumber materi baru atau tambahan. Siapa? Jadi kerjanya masing-masing sama-sama kan? Maksudnya sama diskusi ya. Kalau ada yang tambahan ya, boleh ditambahin ya. Boleh ditambahan dari modul Ibu. Selain modul Ibu cari di internet juga boleh. Sebagai berikut SBB. Apa sebagai berikut SPP? Boleh disingkat. Ini jangan-jangan kalian mau bikin makalah? Hah? Mau bikin laporan? Di ini Nak, di apa namanya? Di poin-poin aja. Nanti bisa dijelaskan pada waktu presentasinya. Poinnya juga banyak ya? Nggak usah. Yang dinilai ada di LKPD. Sudah, kalau sudah langsung kirim via WA web. Masih ingat nggak? Yes, kelompok 5 udah kirim tugasnya. Silakan menyusul yang lain.
Oke, dan nasi lagi. Buat kelompok 2 ya. Konsentrasi nggak sih? Masih semangat? Masih. Good ya, kita sambil menunggu penyelesaian, bukan sambil ya, karena udah semua sebagai penyegaran. Ibu ada ice breaking nih, ya. Ice breakingnya permainan acak kata. Jadi nanti akan ada 10 istilah ekonomi yang buat acak katanya. Silahkan kalian tentukan itu istilah apa ya betulnya, ya. Masing-masing ada 10 nih, ada 10. Semua kelompok punya kesempatan untuk siapa cepat yang benar, dia good dapat reward dari nanti. Pokoknya bisa 10 dari 10 kelompok 1 5. Artinya kelompok 1 itu yang ice breakingnya terbaik gitu ya. Ini kita lihat dulu ice breaking acak katanya. Ya realnya ibu serahkan. Kayaknya kalau lebih seru suara khas hewan aja deh. Kelompok 1 mau suara khas apa? Kucing. Berarti nanti teriaknya meong meong meong. Nah, kelompok ibu persilakan. Bisa persilakan istilah yang pertama dulu ya. Siapa pokoknya bisa lanjut? Bisa. Coba biar ada enakan kita pakai. Silakan. Siapa macam? Inflasi, kita cek apakah benar inflasi. Inflasi. Good job, jawabannya benar. Kelompok siapa mau ditempelkan stiker? Kelompok 2. Sedikit. Tempelkan stiker di jidat masing-masing. Kejujuran, ya, kerjasama, harus konsekuen ya, gak apa-apa namanya juga kelas, apa-apa ya. Oke, udah? Oke, lanjut kata ketiga. Silakan. Ulang dulu. Tadi yang duluan ini apa namanya? Password. Oke. Benar nggak? Jawabannya lagi. Kita mana? Yang oke. Kelompok 5 siap? 1, 2, 3. Apa? Lagi ya. Yang kencang teriaknya. 1, 2, 3. Capek ya? Guysnya, ice breakingnya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi bisa dilihat ya, stiker yang paling banyak. Coba diperhatikan, lihat teman-temannya. Ini hukumannya, punishmentnya adalah 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut. Ya. Oke. Ibu tahu lihat kali ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Udah segar belum? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Pertiwi yang Kami mendapatkan video deskripsi Kabupaten Musirawas. Musirawas adalah sebuah kabupaten yang mayoritas penduduknya adalah petani. Karena di kabupaten ini tanahnya sangat subur. Oleh karena itu, pertanian menjadi sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah di Musirawas untuk mensejahterakan rakyatnya. oleh karena itu pemerintah juga membangun beberapa fasilitas yang mendukung perkembangan perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat yang pertama meningkatkan faktor industri seperti banyak masyarakat yang mengelola hasil panennya, contohnya mengelola singkong menjadi kerupuk. Yang kedua, Itu saja presentasi yang kami lakukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka
sesi tanya jawab dah. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanya untuk kelompok 1. Silakan. Perkenalkan, nama saya Citra Suchandra ini dari kelompok 1. Izin bertanya. Bagaimana perekonomian di Kabupaten Musirawas? Yes. Jadi jelaskan kata si Citra perekonomiannya mungkin ditunjang oleh sektor apa saja. Oke, cukup. Bagaimana? Apakah cukup? Ya. Jadi mungkin Ibu bisa bantu jawab, memperjelas ya Citra ya, bahwa Kabupaten Musirawas itu ditunjang dominannya pertanian dan perikanan. Ya, itu sudah berdasarkan data. Oke Citra? Oke, cukup jelas. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1? Silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Reza. Kecamatan yang ada di Kabupaten Musirawas yaitu 14 kecamatan, terbagi lagi menjadi wilayah administrasi lebih kecil dengan total 199 wilayah, terdiri dari 186 desa dan 13 kelurahan. Oke. Cukup jelas ya. Jadi berapa tadi 14 ya? Oh ya, termasuk salah satunya kecamatan kita, kecamatan Selangit. Ya, jadi masuk kecamatan Selangit, Terawas ya, 14 lagi ya. Good job jawabannya. Cukup? Ada yang lain? Kalau nggak ada kita tutup sesi pertanyaan untuk kelompok 1. Oke? Silakan ditutup. Demikianlah sesi tanya jawab telah kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih kursi, karena kami ingin presentasi. Oke. Dua ya? Lupa jadinya kan. Oke, lanjut. Ayo lanjut. Sebelumnya perkenalkan, saya Eja Harum selaku moderator. Saya Rasi selaku Anggota kelompok. Anggota kelompok. Saya Cici Maisari. Saya Sinta Eliza. Saya Rafi Joko. Baik, pada kesempatan kali ini, pada presentasi kami ada 3 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Suci Mayaksari nanti. Dan sesi yang kedua adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Dan sesi yang ketiga adalah pengambilan kesimpulan. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi. Bantu ya, ini presentasi kelompok 2 ada di layar, silakan dibaca, boleh. Lanjut nah, di inti-intinya juga nggak apa-apa. Sektor pertanian merupakan sektor yang mendapat cukup besar dari pemerintah dikarenakan perannya yang sangat penting dalam jangka panjang maupun pemulihan pangan di daerah, karena sektor pertanian menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar, memberikan sumbangan terhadap pendapatan pertanian dalam arti luas, meliputi pertanian, perikanan, dan perkebunan, peternakan. Sektor pertanian bertujuan pemenuhan pangan gizi serta menambah pendapatan masyarakat. Yang ketiga, rencana pembangunan jangka menengah nasional disingkat. Saya dari kelompok 4. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau coba baju? Lagi? 1. Oke, lanjut. Semuanya memaparkan ya, Naya? Siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perkenalkan. Kota Lubuk Linggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah daerah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 adalah 401,50 km atau 40.150 hektar dan berada pada ketinggian 129 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Kota Lubuk Linggau mempunyai batas sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Muara Beli.
tunggal. Yang pertamanya adalah pertanian, perdagangan. Ya benar, sektor lagi. Pertanian, perdagangan. Pertama ya, ada lagi? Wisata. Oh iya, wisata. Oh, jadi Itulah yang dapat kami presentasikan pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Habib Ikhlas ya. Selamat datang. Siapa? Bapak? Dua. Udah tiga. Ya. Oh, tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3. Ketersediaan dan juga banyak restoran Al Sunja, Al Bait dan banyak lainnya, dan cukup memadai pendidikan menjadi titik fokus pemerintah. Yang kedua akan dijelaskan tentang masalah strategi pengembangan kegiatan ekonomi di Kota Lubuknya. Akan pembangunan ekonomi serta tabungan dan investasi. Ya, selanjutnya yaitu ada rencana kerja pemerintah mengadakan Sesi tanya jawab. tanya Sesi jawab. Oke, silakan. Rafi dulu ya, nomor 2. Oke, Rafi, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Ini Izin jawab. Ya. Ekonomi Untuk giliran terakhir ya. itulah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 5 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang dan pangan yang diperoleh juga pasar bahan yang dibuat di antara lain membangun jalan di desa, membangun jembatan untuk membantu masyarakat bisa melewati jalan tersebut ke tempat yang pembangunan sumber daya air, salah satunya air pak, agar masyarakat bisa mengolah air tersebut sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, good job semua ya. 5 kelompok sudah mempresentasikan, sudah buka sesi tanya jawab, semuanya aktif, semuanya oke, semuanya good jawabannya beserta pemaparannya. Sekarang kita menyimpulkan dari hasil presentasinya. Dari hasil presentasi itu disimpulkan untuk materi kita hari ini. Ada yang bisa bantu jawab dulu kira-kira kesimpulan kita hari ini sepertinya apa dah? Misal strategi perencanaan itu apa aja gitu. Ada yang mau bantu jawab, Ibu? Rangga? Boleh. Silakan Rangga. Kesimpulan kita hari ini apa Rangga? Atau boleh manfaat kita hari ini apa? Boleh dijelaskan. Silakan. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa saya dapat menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara berkembang, dan juga saat presentasi membuat mental saya teruji dan meningkatkan kerjasama antar kelompok. Oke, good ya. Artinya ada manfaatnya. Terima kasih Rangga. Bagus sekali jawabannya. Ada yang lain? Boleh Intan? Silakan. Kesimpulan kita hari ini atau apa saja yang kalian dapatkan untuk hari ini apa Tan? Manfaat Ya boleh. Manfaat hari ini apa Tan? menambah wawasan yang kita tidak tahu menjadi lebih tahu. Yes. Kemudian Ya, meningkatkan kemampuan apa kira-kira? meningkatkan kemampuan public speaking. Iya. Jadi berani ngomong ya Tan? Oke, good.
yang menjadi kelompok nomor 1, bukan nomor 1 ya, nomor 1 lah ya, istilahnya terbaik dari yang paling baik itu adalah kelompok 4. Tepuk tangan dulu kelompok 4. Silakan maju perwakilan kelompok 4-nya. Yuk, harta warisan dulu gini ya. Oke, selamat. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Semuanya terima dulu. Oke, sah ya. 9 bertanya 9 kali merespon pertanyaan. Penutupan. Oke, kesimpulan kita ya. Jadi tadi udah Ibu sebutkan bahwa kesimpulan kita hari ini adalah karena tujuan dari pembangunan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi, adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk melaksanakan tersebut ada masalahnya, masalah-masalah yang timbul pada waktu pembangunan, tahap pembangunan ekonomi tersebut. Makanya perlu adanya strategi pembangunan yang tepat sasaran dalam jangka waktu tertentu. Itulah tadi ada RPJM, ada rencana pemerintah, ada rencana pendek pemerintah daerah dan lain-lain. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Selanjutnya untuk tugas berikutnya adalah materi untuk menuliskan kebijakan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang kalian ketahui. Itu untuk tugas di rumah. Nah, silakan dikerjakan ya untuk pengantar untuk menuju bab berikutnya. Oke? Good job. Oke. Jadi materi berikutnya itu adalah bab ketenaga kerjaan. Ya, good. Coba deh Ibu mau tepuk dulu lah. Dengar suara kelas IPA 3